Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati ekspresi Lin Yan di depannya di dalam ruangan. Ketika dia menemukan bahwa cahaya merah di matanya jauh lebih baik dibandingkan saat itu, dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berbicara, sepertinya konsumsi Ice Spirit Pill dan aplikasi eksternal dari Marrow Washing Cold Spirit Liquid memiliki hasil yang sangat penting dengan penghapusan racun api ini. Petik 2. Ya, memang sangat efektif. Setiap kali setelah saya berlatih di air di mana satu tetes cairan roh dingin pencuci sumsum ditempatkan, air itu akan berubah menjadi merah seperti darah. Selain itu, saya juga merasakan racun api di tubuh saya dengan cepat menjadi lebih lemah. Wajah Lin Yan dipenuhi dengan kegembiraan. Masalah yang sudah lama mencemaskannya ini akhirnya bisa sembuh total sekarang. Ini tidak diragukan lagi adalah kabar baik baginya. Saya pikir jika Anda menggunakan obat-obatan ini dengan cara yang seharusnya digunakan untuk 1 bulan lagi, racun api di tubuh Anda harus benar-benar dikeluarkan. Xiaoyan tersenyum dan mengeluarkan sebotol Ice Spirit Pill dan Marrow Washing Cold Spirit Liquid. Obat-obatan ini dimurnikan sepenuhnya olehnya saat dia dalam retret. Oleh karena itu, dia menyelamatkan kesulitan untuk menyempurnakannya lagi pada saat ini. Lin Yan menyambar 2 botol obat dari tangan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Dia melemparkan tangannya dan bayangan berwarna hijau pucat ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan cekatan menerima bayangan hijau yang ditembakkan. Ada item seperti giok hangat pucat di tangannya. Mata Xiaoyan melayang dan dia agak terkejut menyadari bahwa bayangan hijau pucat ini sebenarnya adalah anggur surgawi kayu hijau. Ini adalah Xiaoyan memegang Greenwood Celestial Vine dengan erat di tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk berbicara dengan Lin Yan. Apakah kamu tidak takut bahwa obat yang kuberikan padamu tidak akan sepenuhnya menyembuhkanmu dan kamu memberikan ini padaku sekarang? Ini tidak seperti kamu sendirian. Gerbang Pan yang begitu besar hadir di sini. Apakah saya perlu takut kemana Anda bisa lari? Selain itu, setelah mengalaminya secara pribadi, saya bahkan lebih menyadari dengan jelas betapa bagus efek dari benda ini daripada Anda, orang yang memurnikannya. Lin Yan memutar matanya, meringkuk bibirnya dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan dengan hati-hati menyimpan anggur surgawi kayu hijau ini yang diperolehnya dengan susah payah di dalam cincin penyimpanannya. Dia segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan ini, dia hanya tersisa dengan 2 bahan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Namun, 2 yang terakhir juga merupakan item yang sangat sulit didapat. Baiklah, sekarang setelah saya mendapatkan hal yang saya butuhkan, saya juga harus pergi. Lin Yan melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Tepat sebelum dia keluar melalui pintu, dia berbalik dan tersenyum sambil berkata kepada Xiaoyan, meskipun ada campuran transaksi di antara kita, aku, Lin Yan masih berhutang budi padamu. Jangan beritahu saya bahwa tanaman merambat hijau ini dapat digunakan sebagai pembayaran. Hidup saya jauh lebih berharga daripada cabang yang layu. Petik 2. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit saat mendengar ini. Jika Liu Qing itu datang dan menemukan masalah denganmu di masa depan, kamu dapat mengirim seseorang untuk memberitahuku. Saya sudah lama tidak bertukar pukulan dengan orang itu. Aku ingin tahu seberapa tajam dan sombongnya tombak membelah gunung dibandingkan dengan masa lalu. Setelah mengatakan ini, Lin Yan keluar dari ruangan dan langkah kakinya secara bertahap menjadi jauh. Meskipun orang ini memiliki temperamen yang kasar, dia mungkin dianggap sebagai orang yang bisa berteman. Xiaoyan tertawa pelan sambil menggelengkan kepalanya. Dia berdiri, meregangkan pinggangnya yang malas sebelum perlahan keluar dari ruangan. Xiaoyan GG, berapa banyak energi api yang tersisa di kartu kristal api Anda?
Sun Er bermain dengan 3 kartu kristal api berwarna hijau di tangannya di dalam aula. Saat dia melihat nomor di atasnya, dia tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Xiaoyan, yang baru saja turun dari lantai atas, sebuah pertanyaan. Sepertinya hanya ada 30 lebih, itu bahkan tidak cukup untuk berlatih selama 10 hari di tingkat keempat. Xiaoyan awalnya terkejut sebelum dia segera menjawab tanpa daya. Sun Er menghela nafas saat mendengar ini. Ekspresinya tampak sedikit kesal. Apa itu? Apakah kalian semua membutuhkan fire energy? Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tercengang saat dia bertanya setelah melihat cara yang dia tunjukkan. Ini bukan yang kita butuhkan tapi, Punch Get, kita membutuhkannya. Hu Jia ke samping melanjutkan dari tempat Sun Er berhenti saat dia berkata, ini tidak seperti kamu tidak tahu bahwa beberapa hadiah dari gerbang Pan membutuhkan energi api. Sekarang, Pan Get, baru saja dimulai, hadiah energi api yang dibutuhkan secara alami akan datang dari kantong kita sendiri. Fire energy, Sun Er hampir habis. Baru-baru ini, dia bahkan tidak memasuki menara pemurnian ki langit yang berkobar. Untuk berlatih bahkan sekali, saya telah menukar teknik Do beberapa waktu lalu jadi saya tidak punya banyak yang tersisa. Sekarang, saya telah menyerahkan semuanya. Adapun Wu Hao, orang ini dengan cepat kehilangan lebih banyak daripada yang dia hasilkan di arena pertarungan. Petik 2. Wajah Wu Hao tanpa sadar memerah ketika dia mendengar beberapa kata terakhir yang diucapkan Hu Jia. Dia tertawa datar, itu karena saya tidak terbiasa di masa lalu. Baru-baru ini, persentase kemenangan saya meningkat. Tidak lama kemudian, saya seharusnya bisa mendapatkan kembali kerugian saya. Petik 2. Pada saat Anda mendapatkan kembali kerugian Anda, Punch Get akan kehilangan kredibilitas karena masalah tidak dapat membayar sebagian dari hadiah internal. Setelah kredibilitas kami hilang, saya khawatir anggota baru yang datang setelah mendengar tentang energi api akan segera pergi. Hu Jia menatapnya saat dia mendengus dingin. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bersalah saat mendengar Hu Jia mengatakan ini. Dia telah berlatih dengan riang, tapi Sun Er dan Hu Jia bahkan belum memasuki menara bahkan sehari. Xiaoyan GG tidak perlu terlalu memikirkannya. Anda saat ini adalah wajah dari gerbang Pan kami di luar. Wajah ini secara alami membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Tanpa efek jera Anda di luar, akan sulit bagi Punch Get ini untuk bangkit tidak peduli tindakan apa yang kami gunakan. Sun Er tampaknya memahami rasa bersalah di hati Xiaoyan saat dia berbicara dengan lembut dengan sedikit senyum. Xiaoyan tertawa getir. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan. Sekarang, energi api, yang diperoleh semua orang selama kompetisi berburu energi api, hampir habis. Ini memang saatnya bagi kita untuk merencanakan cara mendapatkan energi api. Apa kau tahu bagaimana caranya mendapatkan energi api? Di Akademi Dalam. Petik 2. Metode yang paling tidak efisien adalah melakukan beberapa jenis pembersihan tugas tingkat rendah dalam menara pemurnian ki langit yang berkobar. Namun cara ini akan terlalu lambat dan juga cukup melelahkan. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan menunggu energi api didistribusikan oleh Akademi Dalam setiap bulan. Namun, ada juga beberapa orang yang lebih kuat yang akan memilih untuk memasuki arena pertarungan dan menggunakan hasil pertarungan mereka untuk memenangkan beberapa energi api. Metode ini jauh lebih cepat tetapi tidak stabil. Ini karena jika ada acara di mana seseorang bertemu dengan lawan yang lebih kuat, dia tidak hanya tidak bisa memenangkan energi api, tetapi juga akan kehilangan cukup banyak. Tangan halus Sun Er menarik rambut hitamnya yang melayang di depan dahinya saat dia menyuarakan pikirannya. Ada juga beberapa orang yang masuk jauh ke dalam pegunungan untuk berburu magical beast untuk mencari berbagai jenis bahan obat. Selain itu, di luar Akademi Dalam terdapat pegunungan luas yang membentang ribuan kilometer. Wilayah seluas itu tidak kekurangan beberapa gua yang ditinggalkan para pendahulu. Jika seseorang beruntung menemukannya,
itu akan menjadi rejeki nomplok yang tak terduga. Teknik Do kelas tinggi, metode Ki, Del, yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno terjual dengan sangat baik di dalam akademi dalam. Selain itu, harga biasanya condong ke ujung yang lebih tinggi. Petik 2. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya dan mengangguk dengan tenang. Dia bertanya dengan lembut, adakah yang akan menggunakan energi api untuk membeli pil obat di akademi dalam? Seseorang secara alami dapat melakukannya. Pil obat adalah barang yang sangat langka yang bisa dibandingkan dengan teknik Ki dan keterampilan Do. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Matanya yang mengembara berhenti di tubuh Xiaoyan. Pupilnya yang berair itu menampilkan senyuman samar. Mengapa? Apakah Xiaoyan GG berniat menjual pil obat? Petik 2. Ini adalah bidang keahlian saya. Secara alami, saya tidak bisa meninggalkannya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang menjual pil obat di akademi dalam? Alis Sun Er tiba-tiba menyatu saat ini disebutkan. Dia tersenyum pahit dan mengangguk saat dia berbicara, memang ada orang lain yang melakukan ini. Lagi pula, itu bukan orang tapi faksi. Petik 2. Fraksi. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Nama faksi ini disebut geng pengobatan. Semua orang di dalam geng adalah seorang alkemis yang memasuki akademi dalam dari Departemen Alkemis. Sun Er menyuarakan pikirannya, geng obat ini pada dasarnya memiliki monopoli lebih dari 90% pil obat yang dijual di akademi dalam. Beberapa alkemis terfragmentasi lainnya mengalami kesulitan untuk melawan mereka. Dikatakan bahwa pemimpin geng pengobatan bahkan mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Petik 2. Jika kami juga akan menjual pil obat, saya khawatir kami akan langsung berkonflik dengan geng obat ini. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 ya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu repot. Bagaimanapun, kita juga perlu bertahan hidup. Persaingan secara alami tidak dapat dihindari. Saya tidak takut pada mereka selama mereka tidak menggunakan taktik curang. Hanya mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Berbicara dari pandangan Xiaoyan, yang telah berhasil menyempurnakan pil roh hijau 3 baris, pemimpin ini adalah lawan yang tidak terlalu sulit untuk dikalahkan. Melihat Xiaoyan tidak mundur, Sun Er juga mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, karena ini masalahnya, Pansget, kami juga akan menjual pil obat. Namun, jika ini masalahnya, Xiaoyan GG mungkin harus sedikit bekerja keras. Petik 2. Sebagai pemimpin, Pansget, saya secara alami perlu berkontribusi sedikit. Jika tidak, bukankah aku akan mati karena rasa bersalah jika dibandingkan dengan kalian semua? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Jika Anda ingin menjual pil obat, saya sarankan Anda fokus pada arena pertarungan. Setiap hari, ada orang di sana yang terluka karena perkelahian. Selain itu, jika Anda tidak membutuhkan terlalu banyak bahan untuk memperbaiki pil obat yang dapat memulihkan doki, seperti yang Anda berikan kepada kami untuk dikonsumsi selama kompetisi berburu saat itu, kemungkinan akan ada banyak orang yang bersaing untuk membelinya. Wu Hao menyarankan. Setelah baru-baru ini dan sering berkeliaran di arena pertarungan, dia secara alami tahu jenis pil obat apa yang berharga dan langka di tempat itu. Pil pemulihan energi, ya, ini tidak terlalu sulit tapi jangan beritahu saya bahwa geng pengobatan tidak dapat memperbaiki jenis pil obat yang dapat memulihkan doki. Xiaoyan merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Dengan keterampilan pemurniannya saat ini, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah masalah yang sangat mudah. Mereka bisa, tapi jenis pil obat yang memulihkan doki yang mereka saring tidak memiliki efek yang sama dengan pil pemulihan energi Anda. Saya membeli 1 kali, menghabiskan 2 hari energi api. Oleh karena itu, saya dapat membedakan keduanya. Wu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Matanya tiba-tiba cerah saat dia tertawa pelan. Selain arena pertarungan,
Mungkin di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar juga merupakan tempat yang bagus untuk menelan pil obat. Orang-orang yang berlatih di dalamnya tidak berani berlatih dalam waktu yang lama karena mereka takut racun api menyerang tubuh mereka. Jika ada sejenis pil obat yang dapat memungkinkan mereka untuk mengabaikan perambahan racun api untuk jangka waktu tertentu, saya pikir kemungkinan besar akan ada banyak orang yang senang membelinya. Abaikan perambahan racun api. Mengabaikan sepenuhnya secara alami akan sangat sulit. Namun, pil tersebut akan memungkinkan seseorang untuk memperpanjang masa tinggal mereka dari 1 hari menjadi 2 hari. Xiao Yan tersenyum dan menjelaskan. Ini memang akan menjadi daya tarik yang sangat besar bagi orang-orang yang terburu-buru untuk berlatih. Sun Er dan 2 lainnya bertukar tatapan dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita putuskan seperti ini. Mulai besok, saya akan memberikan kepada Anda semua daftar yang berisi semua bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil obat. Anda semua akan berkeliling dan membelinya. Serahkan saja masalah memurnikan pil kepada saya. Keesokan paginya, seluruh Punch Gate mulai beroperasi seperti mesin. Pagi-pagi sekali, Sun Er dan 2 lainnya membawa beberapa orang keluar dari area siswa baru. Setelah itu, mereka bergegas ke seluruh akademi dalam, membeli bahan obat pada daftar yang diberikan Xiao Yan kepada mereka dari semua tempat. Setelah sibuk selama hampir seharian, kelompok mereka akhirnya membawa kembali kegembiraan dan kelelahan saat mereka bergegas ke area siswa baru. Xiao Yan memandangi tumpukan besar bahan obat di depannya di sebuah ruangan rahasia yang tenang di paviliun rumah kecil. Dia melihat kelelahan yang tersisa di wajah Sun Er dan 2 lainnya. Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum lembut, "Kamu telah bekerja keras. Bahan obat ini menghabiskan total 180 hari lebih energi api. Awalnya, kami berempat tidak dapat menggabungkan energi api ini. Namun, Atai dan anggota Punch Gate lainnya berinisiatif untuk menyumbang dan menambah sedikit. Sekarang, ramuan obat ini pada dasarnya adalah sisa dari Punch Gate." Sun Er menghela nafas. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia sedikit tersentuh saat berkata, "Anda dapat yakin. Ingat, energi api yang Atai dan sisanya didonasikan akan dihargai. Setelah pil obat berhasil dijual, kembalikan 2 kali lipat jumlahnya." Petik 2. Iya. Sun Er mengangguk. Dia menyentuh tumpukan bahan obat saat dia sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, "Harga membeli bahan obat di akademi dalam agak mahal. Aku sedang berpikir untuk membentuk kelompok di dalam gerbang PAN, atau mempekerjakan beberapa orang dari akademi dalam untuk secara khusus mencari bahan obat yang kita butuhkan jauh di pegunungan setelah kumpulan pil obat ini disempurnakan. Setelah itu kami bayar bulanan sesuai jumlah atau kualitas jamu yang diserahkan masing-masing. Dengan cara ini, kami dapat sangat mengurangi biaya kami." Petik 2. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk saat pandangannya menyapu tumpukan besar bahan obat di depannya. Sebenarnya tidak banyak bahan obat, namun, harganya adalah upaya yang melelahkan dari seluruh Punch Gate. Xiao Yan menghela nafas. Beban ini agak berat. Xiao Yan GG, kami akan menyerahkan semua masalah setelah ini padamu. Kami tidak dapat memberikan bantuan sedikit pun dalam masalah penyulingan pil. Sun Er tertawa manis. Iya. Xiao Yan mengangguk dengan serius. Dia berkata dengan suara lembut, "Anda bisa yakin. Saya akan mengubah semua bahan obat ini menjadi pil obat yang kita butuhkan. Saya pasti tidak akan mengkhianati harapan semua orang." Petik 2. Itu benar. Ini adalah 2 jenis pil obat yang secara khusus saya kirim seseorang untuk dibeli dari situs di mana gang pengobatan menjual obat mereka. Salah satunya adalah pil obat untuk memulihkan Douqi yang disebutkan Wu Hao. The Medicine Gang menyebutnya Return Spring Pill. Jenis lainnya adalah jenis obat penyembuh yang memiliki efek yang cukup baik pada luka luar. Sun Er tiba-tiba mengeluarkan 2 botol giok kecil dari cincin penyimpanannya, dan dengan lembut meletakkannya di depan Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini.
Dia tidak bisa membantu tetapi segera memuji kecerdasan Sun Er di dalam hatinya. Baiklah, Xiaoyan GG, hal-hal selanjutnya akan sepenuhnya terserah padamu. Sun Er tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya ke arah Hu Jia dan Wu Hao dan mereka bertiga perlahan keluar dari ruangan. Setelah itu, dia menutup pintu dengan erat. Saat ketiga orang itu pergi, ruangan rahasia itu sekali lagi menjadi sunyi. Xiaoyan menatap tumpukan besar bahan obat di depannya. Dia menghela nafas panjang setelah beberapa saat sebelum duduk bersila dan melambaikan tangannya. Kuali obat muncul di depannya. Setelah mengeluarkan kuali obat, Xiaoyan dengan lancar menerima dua jenis pil obat yang telah dibeli Sun Er. Pertama, dia mengeluarkan apa yang disebut Return Spring Pill. Itu adalah pil obat berwarna hijau yang mengandung aroma obat yang sangat samar. Xiaoyan dengan lembut mengendus aroma obat samar ini sebelum mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit jijik. Kemungkinan yang disebut pil musim semi kembali ini tidak memiliki lebih dari 4 jenis bahan obat. Selain itu, mereka semua adalah jenis bahan obat yang sangat umum. Di mata Xiaoyan dengan keterampilan pemurniannya yang sangat kaya, yang disebut pil musim semi kembali ini hanya bisa dianggap sebagai salah satu pil obat tingkat pertama. Sepertinya orang-orang dari geng pengobatan ini bahkan tidak berusaha tanpa adanya persaingan. Xiaoyan tertawa kecil. Dia mengeluarkan sebotol obat penyembuh lainnya. Obat penyembuh ini berbentuk salep dan berwarna merah tua. Xiaoyan meletakkannya di bawah hidungnya untuk mengendus. Dia berhasil membedakan bahan obat yang dicampur di dalamnya. Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengangkat bahu. Xiaoyan menempatkan kedua jenis pil obat itu kembali ke tempat aslinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kuali obat dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Begitu Xiaoyan masuk ke negara bagian sebelum dia mulai memperbaiki obat, dia akan berada dalam kondisi penuh perhatian. Tatapannya dengan tenang menatap kuali obat di depannya saat sebuah pikiran bergulir sedikit di benaknya. Kali ini, dia berencana memperbaiki 3 jenis pil obat. Salah satu jenis pil pemulihan energi yang memungkinkan seseorang memulihkan doki. Pil obat semacam ini adalah sesuatu yang sudah dipraktikkan Xiaoyan sampai dia mencapai puncak. Dengan standar pemurnian obatnya saat ini, dia setidaknya dapat mempertahankan tingkat keberhasilannya dalam memperbaiki pil pemulihan energi di sekitar 80%. Jenis kedua adalah sejenis obat penyembuh untuk dikonsumsi secara oral. Namanya adalah pil pemulihan tubuh. Pil obat semacam ini tidak hanya memiliki efek penyembuhan tertentu pada luka dalam seseorang, tetapi juga memiliki efek penyembuhan yang cukup baik pada luka luar. Jenis pil pemulihan tubuh ini jauh melebihi jenis obat penyembuhan salep yang dijual gang obat, terlepas dari apakah itu dalam hal efek obat atau tingkat. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa ramuan obat yang dibutuhkan pil obat semacam ini bahkan lebih rendah daripada obat penyembuh salep yang dijual oleh geng obat. Xiaoyan memiliki keyakinan mutlak pada jenis obat penyembuhan ini, yang berbiaya rendah dan efek obat yang hebat. Selama bukan orang bodoh yang kepalanya tersangkut di antara pintu, kebanyakan orang akan tahu mana yang harus dipilih. Jenis pil obat ketiga diberi nama pil es tenang. Setelah konsumsi jenis obat ini, seseorang akan dapat dengan sangat efektif meringankan doping racun api. Jika seseorang mendiskusikan tingkatannya, pil es tenang mungkin bisa memasuki puncak tingkat kedua. Melihat dari sudut pandang tertentu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jenis pil obat ini adalah dari tingkat ketiga. Hal ini dikarenakan pil obat pembantu yang dapat membantu orang untuk berlatih memiliki nilai yang jauh melebihi obat penyembuh dan jenis pil obat lainnya. Pil obat semacam ini akan memungkinkan Punch Get untuk melampaui medicine gang dalam satu kesempatan, menciptakan monopoli pada pil obat di dalam akademi dalam. Ini karena sampai sekarang, geng pengobatan tidak memiliki satu pil obat pun yang bisa menahan racun api. Formula obat untuk 3 jenis pil obat terlintas di benaknya. Xiaoyan menghela nafas panjang.
Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia menggosok jari-jarinya sedikit dan nyala api berwarna hijau itu langsung naik dari ujung jarinya. Api berwarna hijau yang melengkung itu seperti roh saat melompat dengan lincah di jari Xiao Yan. Di bawah tarian roh api ini, suhu di dalam ruang rahasia perlahan naik. Mata hitam pekat menatap tajam pada nyala api berwarna hijau yang naik. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Nyala api berwarna hijau menggambar lengkungan yang terdistorsi di udara. Itu melewati lubang api dan tiba-tiba terbakar dan melonjak ke dalam. Suhu tinggi memanggang kuali obat sampai mengeluarkan sedikit suara zizi. Mata Xiao Yan menatap tanpa berkedip ke dalam kuali obat. Jari panjangnya perlahan bergerak melewati tumpukan bahan obat di sisi kiri. Tiba-tiba jarinya bergetar. Beberapa jenis bahan obat dijepit dengan akurat di antara jari-jarinya. Dengan lambaian lembut tangannya, beberapa bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat di mana api hijau membubung. Mengikuti pintu masuk bahan obat ke dalam kuali panas, bibit api berwarna hijau tiba-tiba diperpanjang dan itu benar-benar ditelan. Tidak ada sedikit pun perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan saat bahan obat ditelan oleh bibit api. Telapak tangannya menghadap kuali obat di udara kosong di depannya. Jari panjangnya dijentikkan sedikit. Mengikuti jentikan jarinya, orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau di dalam kuali obat tiba-tiba mulai menari. Saat nyala api naik, sekelompok cairan pil murni sedang dimurnikan saat digantung di atas bibit api. Mata Xiao Yan mengamati cairan pil yang ditangguhkan dengan acuh tak acuh. Suhu panas berulang kali merembes keluar, mengeluarkan beberapa kotoran yang tersisa di dalam cairan pil. Pada saat ini, kekuatan spiritual Xiao Yan telah menembus kuali obat. Di bawah pengelolaan mikro kekuatan spiritualnya, suhu nyala api berwarna hijau akan naik dan turun sesuai dengan pikirannya. Di bawah kendali yang sempurna ini, cairan pil dimusnahkan hingga menjadi semakin murni. Sun Er dan dua lainnya sedang duduk di dalam aula yang luas. Mereka agak terganggu saat bercakap-cakap satu sama lain. Kadang-kadang, tatapan mereka mengarah ke pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Ada sedikit kecemasan di mata mereka. Ini cepat mendekati 1,5 hari, kenapa Xiao Yan belum keluar? Wu Hao, yang menjadi gelisah karena tekanan atmosfer, akhirnya tidak bisa menahan diri saat dia memimpin untuk membuka mulutnya untuk berbicara. Mari kita tunggu sebentar lagi. Kita semua bukan alkemis. Oleh karena itu, kami juga tidak yakin tentang urutan penyulingan pil obat. Namun, kita tidak boleh mengganggu Xiao Yan GG apapun yang terjadi. Sun Er menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Hu Jia di samping hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Saat ini, hampir seluruh Pans Gate menunggu Xiao Yan keluar. Jika dia gagal, itu akan menjadi pukulan yang sangat besar bagi moral para anggota Pans Gate. Bagaimanapun, karena mereka telah berkenalan dengan Xiao Yan, yang selalu muncul dalam bentuk seorang jenderal yang selalu menang di depan mereka, yang terakhir tidak pernah gagal, semoga kali ini bukan pengecualian. Berderak, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar di aula dengan suasana yang menindas. Mereka bertiga kaget. Mereka segera mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke pintu yang awalnya tertutup rapat, yang perlahan dibuka pada saat ini. Xiao Yan perlahan berjalan keluar di bawah tatapan ketiga orang itu. Wajah halus dan tampan itu mungkin dipenuhi dengan kelelahan, tetapi kegembiraan di antara alisnya memang menyebabkan tiga orang di aula itu diam-diam merilekskan hati mereka, yang tegang seperti tali. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah lega. Xiao Yan berdiri di lantai 2, dan tersenyum ke arah tiga orang di aula. Dia dengan cepat berjalan menuruni tangga dan datang ke meja di tengah aula. Dengan lambaian tangannya, beberapa ratus botol giok langsung berkedip dan muncul, mengisi seluruh meja sampai penuh. 3 jenis pil obat, 83 pil pemulihan energi, 62 pil pemulihan tubuh, dan 36 pil es tenang.
Totalnya, ada 181 pil. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Begitu banyak, wajah ketiga orang itu terkejut saat mereka melihat meja yang berisi botol giok. Ini terutama terjadi setelah mereka mendengar angka-angka yang dilaporkan Xiao Yan. Sukacita tanpa sadar muncul di antara alisnya. Beruntung saya tidak gagal dalam perintah saya. Aku hanya bisa mengandalkan kalian semua untuk urusan menjualnya setelah ini. Aku benar-benar kelelahan. Xiao Yan duduk di kursi empuk. Wajahnya dipenuhi dengan kelelahan saat dia berbicara dengan lembut kepada mereka bertiga. Sun Er dan dua lainnya mengangguk dengan penuh semangat. Ketiganya menyerbu ke sisi meja dan dengan hati-hati menghitung botol giok. Xiao Yan GG, Sun Er berbalik setelah mendiskusikan prosedur penjualan dengan dua orang lainnya. Dia baru saja memanggil tetapi tercengang ketika dia menatap Xiao Yan, yang sedang tidur dengan mata tertutup rapat dan tangannya menopang kepalanya. Dia mengeluarkan selimut lembut dari sampingnya dan menutupinya di tubuh Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berkata, "Tidur. Xiao Yan GG, ketika kamu sudah bangun, Sun Er akan melaporkan kabar baik kepadamu." Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.